Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurmala Sari. You can call me Nurmala, Nur, or Mala, whatever you want. Oke, tanpa basa-basi lagi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keluarga. Nah, keluarga ini kan luas nih kan. Maka dari itu saya akan mempersempitnya mengenai lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini akan saya jelaskan pula menjadi 7 subtema. Oke, untuk itu jangan di skip video ini karena ada banyak manfaat yang bakal kita dapat, terutama bagi keluarga yang ada di seluruh dunia. Oke, stay tune ya. Oke, yang pertama yang bakalan kita bahas yaitu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini adalah segala sesuatu yang berada di luar keluarga. Nah, ini dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi keluarga itu sendiri. Contohnya benda-benda di sekitar kita, kemudian ada flora, ada fauna, ada manusia, dan nah ini akan berpengaruh bagi kondisi keluarga. Dan contoh lebih konkretnya yaitu flora. Nah, jadi ketika di rumah teman-teman ada tanaman banyak, tanamannya asri gitu ya. Kemudian ada pohon, rindang. Nah, maka otomatis dalam keluarga itu nanti akan merasakan ketenangan, kenyamanan karena energi alam itu membuat orang menjadi positive vibes ya. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu ada keluarga lingkungan pendidikan pertama bagi anaknya. Nah, kenapa begitu? Kita tahu sendiri, anak itu banyak menghabiskan waktu di dalam keluarga. Dan tentunya dari kecil, di dalam perut ini aja, anak udah diajari, udah dididik. Ketika ibunya mengaji, contohnya. Atau ketika ibunya berbicara kepada anaknya. Nah, itu termasuk mendidik. Yang lebih konkret lagi, nah ketika ada bayi, bayi, dia menangis. Nah, menangis itu karena tuntutan. Menangis itu maksudnya tuntutan dari si bayi. Dan orang tua merespon. Nah, orang tua datang merespon. Biasanya bayi itu nangis kalau nggak lapar, haus, atau dia pup. Nah, orang tua ngecek nih, ibunya ngecek. Disentuh bibirnya. Kalau dia bergerak dengan cepat berarti itu tandanya si bayi haus atau lapar. Ataupun ibunya melihat popoknya udah penuh atau belum. Nah, itu tuntutan-tuntutan dari bayi itu berupa tangisan. Kemudian yang ketiga itu ada karakteristik keluarga. Nah, karakteristik keluarga ini ada beberapa yang bakal saya jelaskan. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Nah, setiap keluarga pasti memiliki tujuan atau target yang diinginkan. Dan tujuan itu ada pula terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuan prestasi. Nah, tujuan prestasi ini biasanya setiap keluarga pasti menginginkan rumah, kendaraan, kemudian jalan-jalan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materi lainnya. Kemudian yang kedua itu tujuan yang bersifat kestabilan. Nah, kestabilan di mana keluarga itu menginginkan sebuah kedamaian, keharmonisan, memiliki nilai-nilai dan norma. Kemudian memiliki pendidikan moral, pendidikan karakter di dalam keluarganya. Selanjutnya yang kedua itu ada saling ketergantungan. Nah, dalam keluarga ini satu sama lain itu saling ketergantungan. Contohnya ketika suami dan istri ini dua-duanya bekerja nih. Dan istri punya gaji untuk membeli kulkas contohnya. Nah, ketika dia ingin membeli kulkas, dia harus berkonsultasi dengan suaminya maupun anaknya, tapi lebih dominan ke suami. Jadi ia bertanya, gimana baiknya, boleh nggak beli kulkas? Walaupun itu gaji dari istrinya sendiri, tetap minta izin dengan suami. Karena keluarga itu memiliki karakteristik ketergantungan. Lalu yang ketiga, itu ada menyeluruhi. Keluarga itu memiliki hubungan kompleks mulai dari karir, sosial, pribadi, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya nih, hubungan ini bakalan menjadi suatu kebiasaan karena kan di dalam keluarga itu
dari kecil hingga dewasa itu berada dalam keluarga. Nah, nanti terbentuklah suatu kebiasaan, dimana contohnya ciri khas ibu ketika marah itu dia diam dengan tatapan sinisnya atau melotot. Nah, itu kita udah tahu tuh kebiasaan ibu kita begitu. Nah, maka jangan sekali-kali mengusik ibu ketika marah. Kita diam aja. Selanjutnya, karakteristik keluarga yang keempat yaitu self-regulation. Nah, di dalam keluarga ini pasti memiliki aturan. Nah, aturan itu dipastikan tidak tertulis, karena biasanya di dalam keluarga memang tidak tertulis yang namanya aturan. Contohnya aturan jam pulang malam bagi anaknya. Mungkin jam 8 atau jam 9 pulang. Nah, lewat dari itu maka ada sanksinya, biasanya begitu. Entah orang tua nggak ngasih uang jajan selama seminggu atau gimana. Atau mungkin self-regulation yang dimana ketika makan itu diam, nggak boleh banyak bicara, karena pada hakikatnya makan itu tidak boleh berbicara. Dan masih banyak aturan-aturan lain di dalam keluarga masing-masing. Selanjutnya ada saling mempengaruhi. Nah, keluarga ini satu sama lain saling mempengaruhi. Ketika contohnya nih, contoh konkretnya, ketika keluarga si A, dalam keluarga besar nih, keluarga si A dengan keluarga si B yang berantem itu ayahnya dengan ayahnya si A dengan ayah si B ini berantem. Dan ketika itu bukan otomatis juga sih ya, biasanya dua keluarga ini bakalan saling membenci, bakalan saling memusuhi. Pun sebaliknya, jika keluarga si A dan keluarga si B ini akrab, maka dipastikan atau biasanya ini anggota keluarga lainnya itu saling akrab, seperti itu. Namun ini bersifat tidak mutlak ya, tidak mutlak. Oke, selanjutnya terbuka. Nah, ini hampir sama dengan yang seperti menyeluruh tadi. Keluarga itu diharapkan untuk terbuka antara suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua. Semuanya terbuka, apapun itu. Selanjutnya hasil akhir bersama. Hasil akhir bersama ini ketika suami punya gaji kemudian membeli kendaraan, jadi yang memakai kendaraan itu bukan hanya suami. Di dalam anggota keluarga boleh memakai kendaraan itu, seperti istri boleh memakainya, kemudian anak-anaknya boleh memakainya, namun ya dengan aturan tadi. Nah, seperti itu, karena barang-barang yang bersifat umum dalam keluarga itu ya milik bersama. Selanjutnya hubungan hierarki. Seorang anak jangan menggurui orang tuanya, sekalipun anak itu udah profesor atau udah guru besar, tidak boleh menggurui orang tuanya. Karena pada dasarnya orang tua itu sulit menerima ya ketika dinasihati oleh anaknya. Pun istri tidak boleh menggurui suaminya. Namun jika ingin memberi nasihat ya dengan strategi atau dengan cara yang bisa diterima oleh si suami tadi. Selanjutnya pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini ketika kakak dan adik bertengkar kemudian melaporkan kepada dua orang tuanya. Nah, nanti kedua orang tuanya menganalisis sebenarnya apa sih masalahnya, kenapa mereka bertengkar. Nah, kemudian setelah dianalisis, orang tua menindaklanjuti dari analisis tadi. Maunya kakak adik ini digimanain, apa saling maaf-maafan, kemudian setelah maaf-maafan mereka dikasih sanksi, entah itu menyapu, entah itu mengepel, atau nggak dikasih uang jajan selama sehari atau 2 hari. Itu tergantung dari kesepakatan orang tua masing-masing. Nah, lanjut subtema yang keempat, yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini ada 9. Yang pertama itu fungsi religius. Nah, seorang manusia itu pada hakikatnya mereka itu mempercayai adanya Tuhan. Nah, maka dari itu fungsi religius dalam keluarga ini, keluarga menjadi tempat pendidikan bagi anak untuk mengetahui siapa Tuhannya, untuk mengetahui apa isi dalam agamanya,
agar ketika ia terbang kemana atau ia menjelajahi kemanapun, ia tetap pada aturan agamanya dan tidak melenceng. Selanjutnya yang kedua, fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini untuk mempunyai keturunan. Nah, tujuan pernikahan itu kan sebenarnya menyeluruh banyak sekali tujuan pernikahan itu. Salah satunya yaitu memiliki keturunan agar ia memiliki generasi selanjutnya, generasi penerus bangsa. Yang ketiga itu ada fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, fungsi ini di mana keluarga itu menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang aman bagi masing-masing anggota keluarga. Maka di dalam keluarga hendaknya masing-masing anggota keluarga saling melindungi satu sama lainnya. Contoh konkretnya nih, melindungi. Ketika kakak dan adik bertengkar, di rumah sering bertengkar. Namun ketika di luar rumah, adiknya diganggu oleh orang lain, pasti otomatis kakaknya bakalan melindungi adiknya tadi. Walaupun di rumah dia sering bertengkar. Nah, itu contoh realnya yang di kehidupan nyata kita ini. Dan lanjut lagi itu fungsi sosialisasi. Nah, dimana keluarga itu saling berinteraksi satu sama lainnya. Jadi dalam keluarga itu tidak hanya diam-diam aja. Bangun keluarga itu menjadi harmonis dengan komunikasi dan interaksi yang efektif. Dan ketika ia keluar dari rumah, dia terbiasa bersosialisasi dengan orang lain karena sudah biasa berbicara, sudah biasa berinteraksi dengan anggota keluarganya. Lanjut lagi, fungsi biologis. Nah, fungsi biologis ini di mana orang tua itu dan masing-masing anggota keluarga itu di mana rumahnya itu bersih, kemudian dapat menjaga dirinya, membersihkan dirinya sendiri. Nah, itu dari fungsi biologis. Nah, selanjutnya fungsi afektif. Di mana keluarga ini menjadi tempat ketenangan, kedamaian, kasih sayang, kepercayaan, keakraban bagi anak-anaknya. Ini berpengaruh juga dari fungsi sosialisasi tadi ya. Interaksi yang baik itu akan menghangatkan keluarga, akan menunjukkan perhatian dan kasih sayang di dalam keluarga itu sendiri. Lanjut lagi, fungsi ekonomis. Nah, fungsi ekonomis ini saya katakan fungsi yang menjadi nomor 2 ya sebenarnya, setelah fungsi religius tadi. Karena dari fungsi ekonomi inilah nanti akan berpengaruh ke fungsi-fungsi yang lainnya. Fungsi ekonomis ini di mana orang tua, terutama ayah, itu menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi anak-anaknya. Kebutuhan sandang itu seperti pakaian yang dipakainya, kemudian kebutuhan pangan itu apa yang ia makan, kemudian papan itu tempat tinggal, dan tidak lupa pula fungsi pendidikan bagi anaknya. Nah, jadi nanti ini akan nyambung nih ke fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi ini, kalau fungsi edukasi kan tadi ada tuh yang di keluarga sebagai pendidikan pertama bagi anak, kemudian di mana anak akan bersekolah, akan mendapatkan pendidikan formal. Nah, ini akan berkesinambungan dengan fungsi ekonomis, karena kalau keluarganya tidak ada atau tidak cukup uangnya untuk sekolah, maka nanti fungsi edukasi yang bersifat formal ini akan terbengkalai. Nah, itu udah nyambung ya, fungsi ekonomis dan fungsi edukasi. Selanjutnya itu yang terakhir nih, fungsi pemerolehan status. Nah, dimana status ini menjadi suatu hal yang nomor ketiga sih menurut saya. Ini kayaknya acak ya, tapi nggak apa-apa. Kayak fungsi status ini di dalam anggota keluarga itu mereka tahu ini suami, ini istri, ini anak. Dan fungsi status ini juga status sosial sih ya di dalam masyarakat. Jadi, oh itu anak si A, oh itu anak si B. Nah, itu contoh dari pemerolehan status. Dan pemerolehan status ini didapatkan dari ikatan pernikahan yang sah. Lanjut lagi mengenai keluarga sehat. Keluarga sehat adalah keluarga yang setiap individunya
dalam keadaan sejahtera baik dari segi fisik maupun mentalnya, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakatnya. Dan ini nyambung juga dengan fungsi ekonomis dan fungsi sosialisasi tadi ya. Jadi keluarga sejahtera ini ya yang mempunyai kehangatan di dalam keluarga itu dari segi mental. Kemudian yang dari segi fisiknya itu anak atau anggota keluarga lainnya mendapatkan makanan yang bergizi. Oke, lanjut lagi ya, problematika keluarga. Nah, problematika keluarga ini pasti banyak ya. Mulai dari bidang sosial, karir, pribadi. Untuk menyikapi problematika di dalam keluarga, hendaknya keluarga dapat menyikapinya dengan bijak. Nah, seberat apapun masalah yang ada di dalam keluarga, itu hendaknya diselesaikan secara musyawarah, secara baik-baik, dengan kepala dingin. Kalaupun tidak dapat diselesaikan antara dua orang ini, nah maka diperlukan mediasi. Mediasi ini bisa dari orang tuanya, ataupun kalau tidak mau keluarga lain tahu, jika ada masalah antara suami dan istri, itu bisa minta tolong konselor keluarga ya. Dan atau permasalahan ayah dengan anak. Atau terakhir nih, perbedaan sifat wanita dan pria. Nah, perbedaan sifat wanita dan pria ini akan mempengaruhi pendidikan anaknya. Jika orang tua kedua-duanya lengkap, nah itu nanti kemungkinan sifat anaknya akan seimbang, tidak terlalu keibuan, tidak terlalu keayahan. Namun jika orang tuanya itu single parent, nah nanti sifat anak itu lebih dominan. Misalnya anak perempuan, ayah sudah tidak ada lagi, dan kemudian ia hanya tinggal bersama ibu, di mana seorang wanita ini pasti memiliki sifat yang lebih emosional. Nah, nanti anaknya akan dominan seperti itu, juga sebaliknya dengan laki-laki. Nah, di sini saya akan sampaikan nih butir-butir perbedaan antara pria dan wanita. Yang pertama itu wanita lebih mudah terpengaruh, laki-laki tidak mudah terpengaruh. Kemudian wanita lebih perhatian terhadap hal-hal yang kecil, tapi pria tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang kecil. Lanjut, wanita itu peka terhadap perasaan, sedangkan laki-laki kurang peka, bahkan tidak peka sama sekali. Lanjut lagi, wanita itu lebih sabar, namun laki-laki tidak sabar. Wanita itu sulit menyembunyikan cemburu, laki-laki lebih cepat memulihkan kecemburuannya. Dan terakhir yang sering sekali yang bakal mengundang masalah antara suami dan istri, apalagi pengantin baru ya, yaitu wanita itu lebih tertarik kepada masa lalu, sedangkan laki-laki lebih tertarik kepada masa depan. Oke, baik, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan komen ya. Terima kasih semua. Thank you. Syukriya. Syukron. Bye bye.